Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita bersama-sama bisa mengaji sama mbak-mbak santri ya. Kita pada kesempatan ini akan berusaha untuk mengetahui isi kandungan daripada surat Ar-Rahman. Mbak-mbak santri yang dimuliakan Allah, seperti biasanya kalian pada saat ba'da sholat subuh biasa membaca surat Yasin, kemudian Tabarok ya, kemudian terus Waqiah, tidak ketinggalan dengan surat Ar-Rahman. Nah, mungkin selama ini kita membaca Al-Quran, terutama surat Ar-Rahman, hanya sekedar membaca, tapi mungkin kurang mengetahui apa isi daripada surat tersebut. Dan kesempatan ini marilah kita akan mengkaji, kita belajar untuk mengetahui isi dari kandungan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini satu dari sekian surat-surat Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 78 ya. 78 dari satu dari sekian ayat-ayat tersebut Allah berkali-kali mengulang dari satu ayat, yaitu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sini mengandung makna nikmat manakah dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Ini berulang-ulang diuraikan atau dilafalkan di dalam surat Ar-Rahman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seakan-akan Allah selalu ingin mengingatkan kepada hambanya untuk selalu bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu kita memang harus bersyukur. Karena di dalam ayat lain Allah menyinggung dengan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilum min ibadiyas syakur, al-ayah. Dan sangat sedikitlah dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ini sindiran dari Allah ya, bahwa manusia itu dari sekian yang mau bersyukur itu hanya sedikit. Ya, walaupun demikian, semoga kita setelah ngaji surat Ar-Rahman, kita akan bisa menumbuhkan rasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman itu disebut juga dengan surat Arusul Quran atau pengantinnya Al-Quran. Ya, di mana disebutkan kullu syai'in arus wa arusul Quran Ar-Rahman. Setiap sesuatu itu ada pengantinnya atau ada primadonnanya, begitu ya. Nah, primadonna atau pengantinnya Al-Quran itu adalah surat Ar-Rahman. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman utawi zat Allah ingkang Maha Welas. Di sini asih ya. Jadi justru malah bukan welas ya. Ar-Rahman utawi zat sing Maha Pemurah. Ya. Di sini dalam surat Ar-Rahman Allah mengawali dengan ayat Ar-Rahman.
artinya Allah itu pemurah. Allah itu pengasih. Maaf, belum penyayang ya, nanti ada penyayang, nanti ada. Ar-Rahman itu pemurah. Allah itu selalu memberi. Murah dalam memberi, ya, pemurah. Atau selalu memberi rahmat kepada hambanya. Dan rahmannya Allah itu sempurna. Sempurna maksudnya bagaimana? Yaitu Allah selalu memberi rahmat kepada hambanya, sekalipun makhluk itu tidak meminta. Dan sempurnanya rahmannya Allah itu mencakup ke segala makhluk Allah, dari mulai makhluk natik maupun ghairu natik, itu baik hewan maupun manusia. Dan sekalipun manusia itu tidak beriman, ya, atau dia itu pendusta, dia musyrik, tetap dikasih rahmat oleh Allah, karena Allah bersifat Rahman yang sempurna. Seperti kita lihat di dunia ini, kita yang mukmin, alhamdulillah dikasih nikmat Allah, bisa makan, bisa punya teman yang banyak, bisa ngaji, ya, punya kendaraan, punya rumah, punya orang tua. Ini adalah satu anugerah rahmat dari Allah. Begitu pula dengan yang non muslim, dia yang tidak iman kepada Allah, itu pun tetap dikasih rahmat oleh Allah. Kemudian untuk nantinya, kalau di akhirat, baru rahimnya Allah yang berlaku, yaitu Allah penyayang. Karena apa? Allah hanya mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah untuk yang di akhirat nanti hanya kepada yang beriman. Jadi Ar-Rahman ini sifatnya di dunia. Allamal Quran, allama iku mulang sapa Ar-Rahman Al-Qur'ana ing Quran. Nikmat yang paling utama adalah Allah memberi kita pelajaran Al-Qur'an. Allah mengajari kita tentang Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an itu bagaimana kita akan bisa beribadah pada Allah. Dengan Al-Qur'an kita akan bisa menghormati pada orang tua, meletakkan kewajiban-kewajiban kita akan menunaikan hak-hak orang lain, itu karena Al-Qur'an. Dan dengan Al-Qur'an kita akan bisa bahagia dunia hatta akhirah. Dan Al-Qur'an itu satu-satunya kitab yang paling istimewa, ya. Dari sekian kitabnya Allah, ada beberapa yang paling istimewa adalah Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an diberikan oleh Allah kepada malaikat yang istimewa, kemudian dari malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi yang istimewa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan Al-Quran, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebagus-bagus kalian, ya, kalian semuanya. Ini yang bersabda Rasulullah adalah orang yang mau belajar Al-Quran, ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan orang yang mau mengajar Al-Quran. Kita lanjutkan. Khalaqo tur iku nitehake agawe sapa Ar-Rahman al-insana ing manusa. Ayat yang ketiga, ada satu anugerah lagi, yaitu apa? Allah menciptakan manusia, menciptakan kita ini.
Jadi kita harus bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pepatah atau ada kalimat ya, qaul yang mengatakan al insanu mahallul khata wan nisyan, ya, itu jangan menjadikan kita pesimis. Ya. Itu saat-saat kita itu merasa sombong, ada rasa takabur, kita harus ingat pada saat kita merasa paling benar ya, paling pinter gitu ya, kita harus ingat al insanu mahallul khata wan nisyan. Namun kenapa Allah memberi manusia itu dengan kata-kata insan yang artinya adalah pelupa ya? Ini ada manfaatnya karena kalau manusia itu tidak punya rasa lupa, maka dia tidak akan bisa melupakan kesalahan orang lain dan akan sulit untuk memaafkan orang lain ya. Apalagi ibu-ibu ya, kalau saat melahirkan, masya Allah itu sakitnya ya toh, wahnan ala wahnin, payah di atas susah ya. Nah itu kalau Allah tidak memberi sifat lupa pada ibu-ibu, ya dia tidak mau melahirkan yang kesekian kalinya karena masih ingat dengan rasa sakitnya. Allama tur iku mulang sapa ar-Rahman hu ing insan al-bayan ing pertelo utawi penjelasan. Di sini Allah menganugerahkan lagi ya rahmatnya kepada manusia untuk bisa diberi penjelasan, atau ada yang memaknai dengan Allah memberi manusia anugerah bisa berbicara. Dengan manusia dikasih al-bayan, bisa berbicara, maka kita bisa berinteraksi dengan manusia lain, kita bisa mengajari orang lain, kita bisa bermuasyarah dengan baik ya. Karena apa? Kita diberi Allah rahmat berupa kita bisa berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, asy-syamsu utawi srengenge, wal qamaru lan rembulan, bihusban iku kelawan hitungan. Di sini Allah menjelaskan Allah menciptakan matahari dan rembulan itu berputar pada porosnya atau berputar sesuai dengan hitungannya. Matahari dan bulan selalu berputar dengan pasti, dengan hitungan yang tepat. Ini akan memudahkan, menjadikan kita manusia bisa mengetahui hari. Ini sudah maghrib karena mataharinya sudah terbenam. Ini sudah subuh karena mataharinya sudah terbit. Fajar gitu ya, fajar. Dari putaran itu manusia akan bisa mengetahui hari, tanggal, bulan, bahkan tahun. Apalagi untuk penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal ya, itu sangat membutuhkan perputaran matahari dan rembulan. Ini semua adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Wan najmu utawi tetukulan. Nah, biasanya an-najm itu dimaknai dengan apa? Bintang ya. Tapi di sini tidak, karena setelah an-najmu itu ada lafal asy-syajaru. Ya, jadi di sini dimaknai dengan pepohonan yang kecil, rumputan atau pohon-pohon yang merambat. Ya, wan najmu utawi tetukulan, wasyajaru lan wit-witan yasjudani iku padha sujud karone an-najm dan syajarah. Mbak-mbak santri yang budiman, di sini Allah menjelaskan betapa makhluk yang namanya rerumputan, pohon itu selalu bersujud pada Allah. Subhanallah.
ini mestinya kita harus mawas diri. Kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan lebih sempurna dari yang lain. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah kita sudah sesuai dengan ayat tersebut? Sementara rerumputan dan pohon-pohonan selalu bersujud pada Allah. Inilah untuk kita bisa mengkaca sampai di manalah kita ini selalu beribadah pada Allah. Nah, bagaimana cara sujudnya Najm dan Syajarah ini? Ada yang menafsirkan bahwa ketika sujudnya Najm dan Syajarah itu pada bayangannya. Jadi kalau kita ketahui misalnya waktu zuhur ya, itu matahari pas di atas kan, itu bayangannya kan tidak terlihat. Nah, ini seakan-akan pohon itu baru berdiri tegak dan takbiratul ihram. Kemudian nanti saat apa itu asar kira-kira ya, itu kan bayangan dari pohon tersebut ada kira-kira setengahnya ya, separuhnya itu seakan-akan ini baru pepohonan itu baru ruku. Kemudian saatnya maghrib tiba, di sini sudah tidak ada bayangan lagi. Lah itulah saat mereka pada bersujud pada Allah. Sampai akhirnya terbit matahari, dia bangun lagi untuk menjalankan apa itu berdiri lagi. Dan itu terus-menerus dilakukan. Ini menjadi apa ya, peringatan bagi kita untuk kita selalu mawas diri. Ada makhluk-makhluk yang lebih lemah dari kita saja selalu bersujud pada Allah. Dan juga ada ya mufassir yang mengartikan bahwa sujudnya Najm dan Syajarah itu berdiamnya Najm dan Syajarah itu. Jadi karena sujud itu bisa diartikan dengan diam ya. Nah, ini kalau Najm dan Syajarah itu diam, ini juga satu anugerah ya bagi kita. Kita tidak bisa membayangkan pada saat misalnya Najm dan Syajarah itu tidak diam, dia bisa berjalan-jalan seperti manusia. Nah, betapa repotnya nanti kita yang apa itu menanam pohon-pohonan, kemudian pohon-pohonannya itu tidak diam, malah berjalan-jalan. Masya Allah ya, ini satu anugerah lagi. Selanjutnya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a lan ing langit rafa'a ngangkat sapa Ar-Rahman ha ing as-sama' wa wada'a lan nyelehake sapa Ar-Rahman al-mizana ing timbangan. Bapak santri yang dimuliakan Allah, di sini Allah menciptakan langit dengan cara ditinggikan ya. Kemudian Allah membuat timbangan atau mizan itu bisa dimaknai dengan keseimbangan. Jadi Allah membuat langit ditinggikan, ini anugerah, nikmat ya. Kalau langit tidak ditinggikan, bagaimana nanti anak-anak kita akan main-main layang-layang ya dah? Bagaimana pesawat akan bisa terbang, bagaimana burung-burung itu akan bisa menari-nari di atas udara. Nah, ini satu nikmat. Kemudian Allah menciptakan penyeimbang atau tadi apa? Keseimbangan. Allah tadghaw fil mizan, supaya yen to ora lacut sira kabeh fil mizan ing dalem timbangan. Artinya di sini janganlah kita sebagai manusia merusak keseimbangan tersebut ya. Jadi ada langit, kemudian ada tata surya, ada bintang dan lain sebagainya. Itu ditata oleh Allah sedemikian rupa, ada keseimbangan di sana. Jadi mereka berputar, tidak saling bertabrakan ya. Dan ini kita dilarang untuk merusak keseimbangan tersebut.
contoh kita merusak keseimbangan, saya kira itu mungkin dengan manusia-manusia yang sekarang itu menciptakan rumah-rumah kaca, ya. Kemudian banyak pabrik-pabrik yang menjadikan udara kotor, polusi, ya. Itu menjadikan kurang sehatnya lingkungan, dan itu berakibat pada seperti yang rumah kaca berakibat pada ozon yang ada yang melapisi bumi ini, ya. Itu kita sadarilah supaya kita tidak merusak keseimbangan tersebut. Wa aqimul wazna lan padha jumenengake sira kabeh al wazna ing timbangan bil qisdi kalawan adil, wala tukhsiru lan aja ngrogekake sira kabeh al mizan ing timbangan atau keseimbangan. Di sini sekali lagi Allah menekankan pada hambanya untuk menegakkan keadilan, ya, menegakkan keseimbangan tidak hanya pada alam, tapi keseimbangan yang ada di masyarakat. Kita berlaku adil, ya. Bahkan ada mufassir yang mengatakan bil qisdi itu tidak hanya sekedar adil, ya. Adil itu kan kadang itu sudah sama tapi kurang puas, ya. Nah, bil qisd itu seimbang itu sama-sama suka. Jadi contohnya kalau ada orang jual beli, yang membeli merasa senang, merasa harganya pas, barangnya bagus, kemudian yang penjual sudah merasa ada laba dan tidak merasa rugi, ya. Jadi sama-sama senang. Itu bil qisd. Dan itu semuanya kita diperintah oleh Allah untuk bisa menjaga keseimbangan, baik seimbang di dalam alam, ya, keseimbangan di alam dan keseimbangan di muasyarah, di kehidupan sehari-hari. Wal ardo lan ing bumi wadoa nyelehake sapa Ar-Rahman ha ing bumi lil anam kanggo makhluk. Allah menciptakan bumi ini diselenggarakan untuk anam. Anam itu tidak hanya manusia, tapi seluruh alam, ya. Jadi baik tumbuhan maupun hewan itu membutuhkan bumi. Ini ada satu kisah di mana ada seorang ulama yang sedang berjalan-jalan dengan murid-muridnya. Kemudian di situ ada seekor anjing yang mengikuti. Nah, dari murid-murid tadi itu mengusir dari anjing tadi. Kemudian ulama mengatakan, "Hei santri-santriku, janganlah kamu mengusir anjing itu. Karena apa? Anjing pun mempunyai hak untuk berjalan hidup di atas bumi. Karena Allah mengatakan wadu'aha lil anam." Jadi tidak hanya manusia, ya. Jadi termasuk tumbuh-tumbuhan juga itu kan membutuhkan bumi, ya. Jadi jangan semena-mena kita menebang pohon-pohonan, ya, yang tanpa pertanggungjawaban untuk bisa menanam lagi, ya. Nah, itu termasuk. Kemudian fiha iku ing dalem, iku tetep ing dalem arad fakihatun utawi woh-wohan, wan nakhlu lan wit kurma dzatul akmami kang anduweni pira-pira tangkupan. Nggih. Nah niki di dalam bumi itu juga Allah nukolake, nggih, nukolake beberapa nukolake niku napa? Nggih. Dari bumi itu Allah juga menumbuhkan buah-buahan, pohon yang bisa berbuah, kemudian juga menumbuhkan pohon kurma yang dimana kurma itu punya kayak kalau bahasa Jawa itu mancung gitu loh. Jadi
untuk pengaman dari bunganya apa itu kurma supaya tidak gugur, tidak mudah gugur, gitu ya. Kemudian wal habbu lan wiji dzul asfi kang duweni dami war raihan lan wangen-wangen. Subhanallah, Allah begitu pemurahnya. Di sini disebutkan di dalam bumi, di atas bumi ini Allah bisa menumbuhkan buah-buahan, ya, tumbuh buah-buahan, tumbuh pohon-pohonan, bahkan tumbuh bunga-bunga yang harum mewangi. Ini semuanya untuk apa? Untuk siapa? Untuk makhluk Allah. Jadi kita sepantasnya untuk bersyukur. Selanjutnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan endi, fabi ayyi mongko kelawan endi ala'i rabbikuma pira-pira nikmat pangeran ira loro. Nah, loro itu siapa? Jin dan manusia. Tukadziban angguruhake sira loro. Jadi dari sekian kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan pada kita di dunia ini, ya, ini Allah seakan-akan mengingatkan, ya, mengingatkan nikmat apa lagi, ya, dari Tuhan yang kamu pantas untuk didustakan. Masya Allah, ya. Pada saat Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman ini di depan jin-jin, ya, dulu pernah dibacakan, itu jin-jin itu serentak pada saat Rasulullah membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, serentak jin-jin itu menjawab, tidak ada satupun ya Rabb nikmat Allah yang saya dustakan. Nah, itu seharusnya begitu, ya, pada saat kita membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mbak-mbak santri yang saya cintai, di sini dalam surat Ar-Rahman itu bisa dikategorikan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Allah menguraikan nikmat-nikmat yang ada di dunia, seperti tadi yang kita sudah baca tadi, ya. Kemudian bagian yang tengah itu Allah akan menguraikan adab-adabnya atau siksa Allah yang ada di neraka. Selanjutnya yang terakhir adalah Allah akan menguraikan ayat-ayatnya tentang kenikmatan yang ada di surga, ya. Kita lanjutkan. Khalaqa netahake sapa Allah al insana ing manusa min shalsalin saking lempung garing kal fakhor kang kaya gerabah itu alat dapur yang dibuat dari tanah seperti kendi, ya, paso itu. Wa khalaqa lan netahake sapa Ar-Rahman al-janna ing jin mimma dijin saka kang bulat-bulat minarin saking geni. Jadi ini Allah menjelaskan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, ya, tanah yang kering. Kemudian Allah menciptakan jin itu dari marij. Marij itu api yang bulat-bulat atau api yang menyala yang panas sekali, ya. Nah, ini sekali lagi kita sebagai manusia benar-benar subhanallah harus bersyukur, ya, karena kita diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Tanah itu manfaatnya luar biasa, ya. Semua makhluk Allah hampir semua itu membutuhkan tanah, ya, tapi belum tentu semua makhluk itu membutuhkan api, ya. Nah, dan api itu, ya, api itu kalau menang-menangan, ya, api itu kalau dipadamkan dengan tanah bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tanah, ya nggak bisa, dia tetap subur,
ya. Bahkan ada itu sawah-sawah yang supaya subur harus dibakar. Ya. Artinya kalau menang-menangan ya dulu ketika Allah memerintahkan siapa iblis untuk sujud pada hormat pada Nabi Adam, dia mengatakan bahwa saya dari api dan itu lebih mulia dari Adam yang tercipta dari tanah ya. Tapi kalau secara nalar ya sekarang ini lebih manfaat mana ya. Dan kalau menang-menangan tadi apa, tanah itu bisa lebih menang dari api karena api bisa padam kalau ditumpuki dengan tanah ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabbul masyriqaini pangerane jagat wetan loro, wa rabbul maghribain lan pangerane jagat kulon loro. Ini apa artinya? Allah itu menguasai bumi bagian timur, dua timur, dan Allah menguasai dua bumi bagian barat. Ya, ini ada yang menafsirkan bahwa dua musim. Jadi musim panas dan musim dingin. Walaupun misalnya ada negara-negara yang ada musim salju, musim gugur, semuanya itu juga masuk ke kategori dua musim. Misalnya ada musim salju, itu kan masuk kategori musim dingin ya. Kemudian musim semi itu juga musim dingin. Kemudian musim gugur, musim panas itu satu musim. Jadi pada hakikatnya musim dua ya, musim panas dan musim dingin. Dan itu Allah menguasai. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah menjelaskan ayat-ayatnya tentang nikmat atau anugerah yang ada di bumi ya, ini ada ayat selanjutnya langsung kepada ayat yang nomor 26 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan. Kullu man utawi saben-saben wong 'alaiha kang ing atase bumi fan iku bakal rusak. Wa yabqa lan langgeng apa sapa wajhu rabbika zat pangeran ira dzul jalali zat kang duweni sifat agung wal ikram lan zat sing duweni sifat mulyaake. Anak-anakku sekalian, mbak-mbak santri, setelah Allah menjelaskan anugerah yang ada di bumi, Allah mengisyaratkan bahwa semua yang ada itu akan fan ya, jadi akan rusak. Di sini rusak itu bukan berarti tiada, atau mati itu bukan berarti tiada. Tapi karena apa ya? Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di sini kalimatnya kuluman, man adalah manusia itu adalah berakal. Jadi bukan berarti yang rusak, yang fan itu hanya manusia. Ya, logikanya begini, yang berakal saja itu bisa rusak, bisa mati, bisa hilang, bukan hilang ya, bukan bisa mati ya. Apalagi yang tidak berakal, begitu logikanya begitu. Jadi semua yang ada di bumi ini akan fan, akan rusak, bukan berarti hilang. Tapi Allah adalah zat yang masih kekal. Ya, Allah kekal yang mempunyai sifat agung dan memuliakan. Nah, setelah ini dalam surat Ar-Rahman ayat-ayat berikutnya adalah ayat yang menerangkan tentang
azab Allah di neraka. Ya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yaitu ayat yang ke-43. Hadhihi utawi iki jahannamu iku jahannam allati yukadzibu kang angguruhake biha kelawan jahannam sapa al mujrimuna wong-wong sing padha durhaka. Nggih. Jadi setelah semua yang ada di bumi itu rusak, selanjutnya ada pertanggungjawaban. Nah, siapa yang siapa yang berbuat tidak baik, dia akan menuai kesengsaraan di akhirat. Di sini disebutkan Allah, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Jadi jahannam, neraka itu untuk orang-orang yang durhaka. Kemudian ayat ke-46, ya, setelah Allah menceritakan ayat-ayat tentang jahanam, tentang neraka, di sini ada ayat waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Waliman khofa lan iku kedue wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbihi ing jumeneng ing ngersane pangerane man jannatani utawi swarga loro. Nggih. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, dia akan mendapatkan surga. Bahkan di sini diterangkan ada 2 surga, ya. Jannatan ini adalah 2 surga. Maksudnya apa? Ya, ada yang ngendikaake 2 surga itu, 1 surga dari hasil ibadah hamba Allah, dan 1 adalah surga dari rahmatnya Allah. Ada juga yang menceritakan bahwa 2 surga itu, 1 surga buat dirinya sendiri dan 1 surga untuk keluarganya. Nah, semoga kita akan mendapatkan surga itu, amin, Allahumma amin, ya. Dan khofa, ya, orang-orang yang takut pada Allah, ya. Takut itu ada beberapa tingkatan. Di dalam manusia melakukan perintah Allah, ya, itu karena ada rasa takut. Pertama adalah karena takut ini didasari karena hanya sekedar menjalankan kewajiban. Ya, maka biasa orang-orang yang setelah melakukan sholat itu merasa lega, ya. Nah, mungkin kalimatnya wes lego aku wes sholat, ya. Mestinya tidak seperti itu. Karena apa? Ya, karena kalau dia itu merasakan lega setelah melakukan sesuatu, saya kira kelegaan itu karena sesuatu itu membebani, ya. Jadi misalnya sampean semua itu habis melakukan piket roan di pondok, ya. Setelah selesai bilangnya bagaimana? Udah lega melakukan piket, kan begitu, ya. Tapi kalau sudah melakukan sesuatu yang enak, misalnya udah makan sate, ya, apakah wes lego, wes marem gitu, ya? Kan belum, dia masih merasa ada yang mau mengulangi lagi, begitu kan? Mestinya begitu. Ya, jadi kalimat wes lego itu ini menunjukkan bukan berarti itu tidak baik, tapi inilah tingkatan yang pertama. Jadi dia melakukan ibadah pada Allah itu hanya sekedar merasa itu kewajiban, menggugurkan kewajiban. Kemudian tingkatan takut yang kedua yaitu karena dia menjalankan ibadah karena pengen ada balasan surga, ya. Kalaupun dia tidak melakukan ibadah karena dia takut adanya neraka. Nah, ini rasa takut yang kedua, okay? Walaupun ini memang sudah sangat baik, ya. Nah, seperti halnya kalau kita itu
saat membaca Al-Quran, di situ ada menerangkan keterangan-keterangan masalah neraka, kita kan miris gitu ya, miris, merasa takut dan bahkan nangis. Kalau kita dibacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, kita suka berbunga-bunga begitu ya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling atas itu apa? Yaitu merasa takutnya itu sudah hilang. Ya, jadi dia itu melakukan ibadah bukan hanya karena bukan karena sekedar takut, tapi karena dia meletakkan Allah itu sebagai khaliknya dan kita sebagai makhluk itu wajib melakukan. Tingkatan takut yang paling tinggi, yang paling utama adalah rasa takut menjadi hilang. Justru yang muncul itu apa? Rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah merasa cinta saat dia melakukan ibadah, itu sudah merasa ngerasa durung cukup, utawa ngerasa pengen belenineh begitu ya. Seperti halnya kalau kalian punya teman yang akrab ya, kemudian sudah ketemu, pengennya tidak mau pisah kan begitu ya. Jadi rasa takut pada Allah menjadi hilang, yang ada ingin selalu bersama dengan Allah, selalu beribadah pada Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan ini digambarkan oleh Waliullah Rabi'ah Adawiyah. Beliau selalu mengatakan, ya Rob, kalau saya beribadah, saya menyembah Allah hanya karena saya takut pada neraka, maka bukalah pintu neraka selebar-lebarnya untuk saya masuki dan saya disiksa di sana. Dan kalau saya beribadah karena semata-mata mengharapkan surga kamu, mohon tutuplah pintu surga untuk saya supaya saya tidak bisa masuk. Ya, karena apa? Karena saya hanya cinta pada Allah. Saya menyembah karena hanya Allah. Jadi tulus begitu ya. Tulus, tidak ada rasa ampreh apapun. Ini rasa takut yang ketiga. Nah, untuk orang-orang yang mempunyai rasa takut, ini akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja yang disuguhkan Allah di dalam surga ya? Di antaranya adalah ada banyak bidadari-bidadari di sana ya. Bidadarinya cantik-cantik, kulitnya putih-putih mulus ya, matanya itu yang putih-putih, yang bagian putih ya, yang tengah itu hitamnya hitam legam begitu ya. Jadi kalau orang bahasa Jawa itu belalak-belalak begitu ya. Nah itu. Kemudian di samping fisiknya bagus ya, ini di ayatnya fihinna khairatun hisan. Di samping khairat itu fisiknya yang bagus, tapi hatinya juga mulia ya. Hisan itu adalah hati, akhlak yang bagus. Jadi orangnya cantik-cantik, akhlaknya bagus, itulah orang-orang atau bidadari yang ada di surga. Selanjutnya di dalam surga diceritakan banyak buah-buahan yang sangat mudah untuk dipetik. Jadi walaupun misalnya kalian ya haus pengen minum kelapa muda begitu ya, itu nggak usah repot-repot manjat, itu dipetik aja gitu. Jadi bisa langsung mudah untuk diambil. Kemudian di sana juga diceritakan banyak air mata yang mengalir ya. Nah, kalau kita melihat air yang mengalir kan senang ya. Nah, jadi aina nitajriyan, di sana disebutkan begitu ayatnya, airnya mengalir, kemudian airnya juga seperti air mancur ya, mancar begitu ya, disebut dengan aina ninadukhotan. Subhanallah. Jadi begitu banyak anugerah nikmat yang ada di surga. Selanjutnya surat Ar-Rahman ya, ini ditutup dengan
ayat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ya. Dengan semua keagungan dan kemuliaan hanya ada pada Allah dan milik Allah. Semua keagungan itu hanya milik Allah. Jadi kalau tadi diceritakan nikmat-nikmat yang ada di dunia dan nikmat-nikmat yang ada di surga, kemudian sangarnya di neraka, ya, semuanya itu tidak sebanding dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Maka di dalam surga ada bagian-bagian tingkatan-tingkatan surga itu yang paling nikmat adalah bila hamba bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang di surga yang bisa bertemu dengan Allah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, hikmah atau manfaat dari membaca Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, yaitu diantaranya adalah kita akan mendapatkan syafaat dari Allah, kemudian akan mendapatkan rahmat juga dari Allah, dan besok kalau kita bisa mendawamkan membaca Ar-Rahman itu insya Allah bisa besok nanti di surga kita akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman di malam hari pada saat ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kemudian dalam hatinya dia menjawab dengan tidak ada satupun ya Allah nikmat Allah yang saya dustakan, ya. Setiap kali dia menjawab seperti itu, kalau membacanya itu malam hari kemudian dia wafat di malam itu juga, maka insya Allah matinya adalah mati syahid, ya. Dan kalau pada siang hari dia membaca surat Ar-Rahman, kemudian saat ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, demikian pula hatinya menjawab dengan tidak ada satupun dari nikmat Allah yang saya dustakan, maka itu juga kalau siang itu dia sudah tidak ada umur, ya, maka matinya insya Allah adalah mati yang syahid, ya. Demikianlah yang bisa saya paparkan, yang saya pelajari bersama-sama, ya. Semoga ada manfaatnya, dan kalaupun banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.